Bareskrim Polri usut laporan Roy Suryo sebarkan hoaks ke Gibran. Masalah yang menimpa Pak Roy Suryo belakangan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus berhati-hati ketika memposting suatu informasi atau berita ke internet atau ke media sosial. Ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara antara 4 sampai 6 tahun, yaitu yang pertama adalah pencemaran nama baik atau fitnah, itu pelanggaran pasal 27 ayat 3, dan provokasi terkait SARA yaitu pasal 28 ayat 2. Mungkin maksud Pak Roy Suryo tidak seperti itu, mungkin ya gitu. Tidak seperti itu, tidak ada niat buruk begitu. Tetapi ketika postingan tersebut terlanjur dibaca oleh banyak orang dan orang berpikirnya beda, akhirnya menjadi ramai. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Dia mengatakan ini pertanyaan publik loh. Ini pertanyaan masyarakat. Pertanyaan publik dari mana? Pertanyaan masyarakat dari mana? Itu pernyataan ente pertama kali. Jadi masyarakat mana yang Anda klaim? Jangan bodoh-bodohi publik dengan pernyataan-pernyataan miring kayak gitu. Ya, teknologi, alat boleh alat. Ya, apakah di alat-alat yang diterangkan oleh si Roy, ada nggak alat untuk menggerakkan bibir? Bukan bisikan, tapi alat untuk menggerakkan tubuh, menggerakkan bibir agar berbicara. Jadi nggak mungkin ada pembisik di ruang perdebatan itu, nggak rasional. Kalaupun bisa membisiki itu nggak berfungsi tuh bisikannya, karena nggak ada waktu untuk mendengarkan bisikan. Yang menjadi masalah adalah Roy Suryo mengunggah gambar sembari menuding ada alat bantu earphone. Padahal di sini yang nyantel itu adalah cantelan mikrofon yang ke mulut begini. Katanya ahli telematika nggak ngerti bahwa itu adalah bagian dari yang nyantel di kuping, headset begini gitu ya. Padahal Hasyim Asyari bilang semua cawapres baik nomor 1, 2, dan 3 menggunakan peralatan yang sama. Bahkan ketika Ganjar ditanya oleh wartawan, Ganjar membela Gibran bahwa yang dipakai adalah peralatan yang sama. Sama seperti ketika Ganjar juga debat capres. Saya sih lebih suka kalau kasus ini bergulir gitu ya ke pihak kepolisian, kemudian diadili dan berakhir seperti kasus meme Stupak Borobudur gitu, dan dia masuk lagi penjara gitu ya. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan melakukan analisa terhadap laporan ke mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan informasi bohong atau hoaks ke publik. Laporan terhadap Roy Suryo terregistrasi di Bareskrim dengan nomor LP-B-3-1-2023-SPKT-Bareskrim Polri pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum, Divisi Humas Polri Kombes RD Acaniago menyebut polisi juga akan mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, kata Edi kepada wartawan Rabu 3 Januari 2024. Erdi juga memastikan laporan yang masuk ke Bareskrim akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, ucap dia. Diketahui, laporan ke Roy Suryo terkait pernyataan tentang 3 jenis mic yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat kedua pemilu presiden atau Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember 2023. Atas hal itu, Roy dilaporkan oleh relawan Pilar 08. Pelapor menyertakan sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar akun X Roy Suryo dengan nama @krmt Roy Suryo 1. Kami dari Pilar 08 ingin membuat laporan ke Bareskrim terkait dugaan berita bohong, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin, yang mana katanya Roy Suryo menyatakan bahwa ada kecurangan, kata Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri di Jakarta, melansir antara Selasa 2 Januari 2024. Selain itu, disampaikan pula pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari, yang membantah tuduhan Roy Suryo. Hanfi mengatakan Pilar 08 melaporkan Roy atas dugaan tindakan ujaran kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Padahal semua sudah dibantah oleh Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV juga sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu, kita tidak mau terjadi provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap pasangan calon. Maka untuk membuktikan kebenaran tersebut, kami buat laporan, kata dia. Sebelumnya, pada Jumat 22 Desember, Roy Suryo menulis sebuah cuitan dalam akun X miliknya terkait pelaksanaan debat perdana Cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center atau JCC. Menurut Roy, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Sejumlah cuitan yang ia ketik yakni, kemarin sudah saya duga untuk menghindari chatting. Sebaiknya next KPU adil. Tweet Roy Suryo melalui akun X miliknya. Kenapa sih nomor 2 ini sampai gunakan 3 mic sekaligus? 1. Clip on, 2. Handheld, 3. Handset. Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa fading ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambiar, tambahnya. Cyber Indonesia melaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2013-2014 Roy Suryo ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong terkait tuduhan pada Cawapres Gibran Rakabuming Raka pada debat Cawapres kedua pemilu 2024. Tweet akun @KMRT Roy Suryo 1 ini diduga pemiliknya adalah RS, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia juga mantan terpidana. Tweet soal 3 mic yang dipakai oleh Cawapres Gibran ini sangat berbahaya kalau didiamkan, karena dapat menimbulkan degradasi kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam hal ini KPU, kata Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi di Jakarta, Rabu. Fahmi menuturkan pihaknya mendatangi polisi pada Selasa 2 Januari dengan melaporkan terduga pelaku dengan pasal ujaran kebencian, pemberitaan bohong, dan penghinaan terhadap lembaga negara. Sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 207 KUHP dengan nomor laporan polisi LP-B-2-2-2024-SPKT-Bareskrim Polri. Menurut Fahmi, pembuatan laporan itu didasari atas kegaduhan yang dibuat Roy Suryo di platform X. Dalam unggahannya, Roy Suryo mengomentari Gibran menggunakan 3 jenis mikrofon yang berbeda dengan peserta lainnya. Akibat pendapat ahli telematika tersebut, kata Fahmi, muncul opini publik kalau dalam debat kedua Cawapres Pemilu 2024 terdapat kecurangan dan ketidakadilan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara debat.